Perkenalkan, nama saya Ardifa Abdi Nur Anugrah, NPM 2040606119, lokal A3. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari resum sosioantropologi saya. A. Perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi entah itu dalam tatanan sosial yang baru, perilaku, sikap, serta nilai-nilai sosial dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial dapat bersifat cepat atau lambat, maju atau mundur, serta juga bisa terlihat atau tidak terlihat atau tersembunyi. Namun, perlu diketahui bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi tentunya akan membawa atau memberikan dampak positif dan negatif bagi semua masyarakat. Contohnya, seperti dalam perubahan sosial yang terjadi pada era sekarang, khususnya dalam bidang teknologi, yang mana memberikan banyak perubahan bagi masyarakat, entah dalam segi sosial, budaya, ataupun dalam segi lainnya. B. Dampak perubahan sosial. Dengan seiringnya waktu dan perkembangannya zaman, perubahan demi perubahan telah memberikan banyak hal-hal yang tak terduga bagi masyarakat, entah itu dalam segi komunikasi, ekonomi, gaya hidup, pendidikan, budaya, pola hidup, dan lain-lain. Namun, dalam adanya perubahan, tentunya memberikan dampak positif dan negatif, tergantung masyarakat bagaimana dalam menanggapinya. Contoh dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama, terjadinya perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Ketiga, terbentuknya nilai dan norma baru. Keempat, terciptanya tenaga kerja yang profesional. Kelima, adanya integrasi. Dan yang keenam, terjadinya transformasi politik. Adapun dampak negatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat tiap-tiap individu menyukai hal-hal yang berbaur dengan instan. Yang kedua, lembaga sosial yang ada pada sesuatu masyarakat tidak berfungsi dengan maksimal. Yang ketiga, disorientasi pada nilai dan norma yang ada pada masyarakat. Dan yang keempat, adanya penurunan moral yang terjadi pada remaja. Dalam perubahan sosial ini memberikan kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi. Contohnya, seperti dalam hal berkomunikasi yang dimana dulu pada saat saya masih beranjak di kelas SD, berkomunikasinya hanya melalui surat menyurat, hanya bisa menelpon dengan telepon yang memakai kabel dengan tombol nomor berbentuk bundar atau rotor dial. Namun setelah melalui proses perubahan sosial yang sangat panjang, maka muncullah iPhone yang bisa berkomunikasi lewat video call. Tetapi dengan adanya perubahan tersebut, ada beberapa dampak negatif dan dampak positif yang dialami oleh masyarakat. Dampak negatifnya itu membuat individu menjadi malas melakukan sosialisasi secara fisik, membuat individu menjadi malas dalam belajar. Bertebaran konten negatif dan banyaknya berita hoax dapat membuat orang menjadi terganggu pekerjaannya, membuat anak kecil menjadi berpikiran dewasa sebelum waktunya. Adanya bullying. Adapun dampak positif yaitu bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, saling mengenal orang-orang tanpa bertemu, mendapatkan informasi yang lebih luas. Dalam permainan pun sudah tidak lagi kita jumpai permainan zaman dahulu seperti congklak, bekel, yang dimana sudah tergantikan oleh permainan game online seperti game Dota ataupun game konsol. Contoh dari adanya perubahan sosial dalam bidang pertanian, yang dimana ketika dulu saya masih SMP, para petani masih membajak sawah dengan kerbau, tetapi sekarang sudah memakai alat mesin yang canggih, yaitu traktor. Dalam bagi kepercayaan pun perubahan sosial memberikan dampaknya, yaitu contohnya ketika dulu orang-orang Indonesia berpegang teguh dengan kepercayaan nenek moyang, namun sekarang malah mengedepankan logika dan bukti-bukti yang telah ada, dan masih ada banyak lagi dampak yang diberikan oleh sesuatu perubahan sosial ini.
C. Keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan adanya perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat, maka diperlukan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang mana akan memberikan suatu pencapaian terbaik dalam perubahan sosial tersebut, yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, digital literacy, di mana yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti tentang kemahiran dalam berbahasa, khususnya dalam bahasa Inggris, pandai dalam hal berhitung, pengetahuan dan pemahaman harus lebih diluaskan agar ketika mengambil keputusan dalam suatu organisasi bisa tepat, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah ekonomi perubahan yang terjadi dalam suatu perekonomian. Pada intinya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang negara bangsa. Yang kedua, inventive thinking. Adanya kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru dapat mengarahkan diri ke dalam hal-hal positif, mempunyai rasa ingin tahu, kreativitas, dan keberanian dalam mengambil risiko, serta memiliki pemikiran dan penalaran yang tinggi. Yang ketiga, effective communication. Dalam hal ini memiliki beberapa hal yang meliputi tentang bekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan. Adanya rasa tanggung jawab sosial, kemasyarakatan, serta kemampuan dan komunikasi. Dan yang keempat, high productivity. Adanya kemampuan dalam menentukan suatu prioritas, perencanaan, pengelolaan hasil, dapat menggunakan peralatan secara efektif, serta memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Berbagai keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh tiap-tiap generasi yang hidup di era sekarang, sehingga mereka memiliki persiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan yang akan terjadi pada masa selanjutnya, yang dimana keterampilan tersebut perlu ditanamkan mulai sejak dini. Seperti seutas kalimat yang pernah diucapkan oleh Howard Gardner, bahwasanya ada sejumlah kemampuan kognitif spesifik di masa depan yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh para pemimpin di tahun-tahun yang akan mendatang. D. Peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang disruptif. Sekolah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan sistem pendidikan formal yang merupakan agen dari perubahan sosial, sehingga perlu ada persiapan yang begitu matang untuk menghadapi era disruptif, yang mana nantinya akan ada banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, yang tidak disadari oleh organisasi, instansi, ataupun perusahaan, sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang berpotensi dalam menghancurkan sistem lama tersebut. Di sekolah, seorang anak akan belajar mengenai hal-hal baru yang tidak pernah ia dapatkan di lingkungan keluarga maupun teman sepermainannya. Selain itu, seorang anak juga harus belajar mengenai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sekolah, seperti tidak boleh terlambat waktu sekolah, harus mengerjakan tugas dan PR, dan lain-lain. Sekolah juga menuntut kemandirian dan tanggung jawab pribadi seorang anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bantuan orang tuanya. Adapun fungsi sekolah yaitu: pertama, mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. Kedua, melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan bebas. Keempat, memperkaya kehidupan dengan menciptakan cakrawala intelektual dan cita rasa keindahan kepada siswa, serta meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan dan penyuluhan. Kelima, meningkatkan taraf kesehatan melalui pendidikan olahraga dan kesehatan. Keenam, menciptakan warga negara yang mencintai tanah air serta menjunjung integritas antar suku dan budaya. Dan yang ketujuh, mengadakan hiburan umum atau pertunjukan seni atau pertandingan olahraga. Sekolah juga merupakan lingkungan pendidikan yang sejatinya berperan melaksanakan pembelajaran dan berproses sosialisasi. Berikut
ada beberapa peranannya. Yang pertama, untuk mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kedua, membentuk sikap dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian. Ketiga, anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. Dan yang keempat, diajarkan bagaimana cara bergaul dengan sesama teman, antara guru dengan peserta didik, serta peserta didik dengan orang yang lebih tua yang bukan guru. Mungkin demikian hasil dari resum sosioantropologi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.